Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah desain manajemen jaringan ya. Kita ambil bantuan ini dari Cisco Enterprise Networking, Security and Automation ya. Nah, ini kita hari ini membahas mengenai network design. Nah, tapi tentunya gini, kalau teman-teman nanti mendesain jaringan, apalagi kalau kerja di bidang ini ya, bidang IT, kemudian di infrastruktur jaringan, nah kemudian mendesain jaringan baik untuk startup company, kemudian perusahaan SME maupun perusahaan gede gitu, tentunya teman-teman dari awal sudah mesti membayangkan bahwa di jaringan itu ada semacam hierarki ya, semacam hierarki network. Nanti kita bahas di sini. Nah, kemudian mesti mendesain network yang scalable ya. Nah, kemudian di situ karena jaringan yang kita desain umumnya IP based, maka ininya itu kebanyakan perangkat-perangkatnya adalah switch maupun router ya, teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas di kuliah mengenai network design ini. Nah, kalau kita membahas konsep hierarchical network gitu, nah tentunya teman-teman di kuliah-kuliah sebelumnya itu kan kita mengenal ini ya, konsep peer-to-peer ya, peer-to-peer communication ya. Jadi peer-to-peer communication itu berdasarkan OSI layer atau TCP/IP layer gitu. Nah, pastinya tiap peer berkomunikasi sesuai dengan peer protokolnya ya. Nah, kalau kita kan katakan IP di layer 3 gitu. Di layer 3. Nah, ini akan berkomunikasi dengan lawannya di layer 3. Meskipun ini bisa lewat jaringan yang mungkin kompleks gitu ya, yang mungkin kompleks. Kemudian di sini mungkin ada struktur interkoneksi yang menghubungkan antara klien dengan server. Nah, di hierarchical network ini adalah maksudnya bukan hierarki protokol yang ada di sini, tapi hierarki bagaimana komunikasi antara klien dan server ini bisa terjadi dengan efektif, baik dari sisi performance ya, performance maupun cost. Gitu. Jadi kebayang kalau teman-teman ini kan komputer yang teman-teman pegang, kemudian handphone yang teman-teman pegang, secepat-cepatnya itu aplikasinya ya lagi download video, lagi nonton video gitu kan. Artinya ada banyak waktu kosong, jaringan itu tidak mendapatkan data dari perangkat end user ini, dari perangkat teman-teman. Sehingga kalau kita mendesain network, itu pastinya yang dekat dengan user itu ya yang secara nature itu ya akan menghandle traffic yang banyak istirahatnya, kira-kira gitu. Sehingga kalau kita mahal di sini, itu pasti akan buang-buang resource. Nah, tentunya perangkat yang berikutnya, yang menghandle perangkat yang gabungan dari perangkat yang dekat dengan user ini, tentunya lebih heavy kan, dari sisi spek, dari sisi harga. Nah, itu yang di layer berikutnya. Di berikutnya, ketika kita di core network, nah tentunya ini kan perangkat yang biasanya performance-nya tinggi ya, dan lebih fokus untuk memforward paket secepat-cepatnya. Nah, ini yang disebut sebagai core. Jadi prinsip hierarki itu dalam bayangan teman-teman ketika mendesain jaringan bukan hanya masalah teknis, tapi termasuk spesifikasi dan implikasinya ke cost. Gitu ya. Jadi seakan-akan kalau jaringan, kebetulan mungkin teman-teman ada yang kerja nanti di ISP, kan? Atau ada yang mendesain untuk operator VPN. Nah, di sini ada di tempat teman-teman yang kemungkinan klien ini adanya di corporate, nah struktur hierarki juga ada, ya kan? Mesti ada yang ya perangkat-perangkat yang relatif dipasang load-nya nggak tinggi, nah berikutnya load-nya tinggi dan super tinggi gitu. Nah, di sini ada hierarki, di tengah ada hierarki, dan tiap hierarki itu pasti tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya.
Jadi kalau bagi si operator yang ada di tengah ini, teman-teman sekompleks apapun di sini itu dianggap sebagai user. Jadi dianggap sebagai user dan itu larinya ke akses network mereka. Begitu juga di pelanggan. Jadi di pelanggan meskipun ini dianggap sebagai user oleh operator atau oleh ISP, tapi di sini ada strukturnya juga karena orang IT yang mendesain ini tentunya mereka menganggap klien mereka adalah user-user ini, baik handphone, laptop gitu atau perangkat yang lain, dan tentunya mereka harus mikirin bagaimana mendesain network ini secara cost efektif gitu ya, dan performance-nya tetap bagus. Nah, itu yang akan menimbulkan konsep hierarchical network. Nah, nanti ketika kita mendesain meskipun hanya satu perangkat ya, kalau kita sudah mengenal konsep itu, ada hierarki network itu. Nah, tentunya kita sudah harus memasukkan konsep itu dalam cara teman-teman mendesain. Karena apa ya? Karena ada kebutuhan bahwa network itu mesti scalable gitu ya. Mesti scalable. Jadi asumsinya teman-teman kan nggak tahu nih kerja di perusahaan startup. Gitu. Awalnya hanya satu L2 suite. Gitu. Tiba-tiba kayak Tokopedia, mungkin Bukalapak atau yang lain, tiba-tiba kebutuhannya meningkat ya. Jadi bisa sewa kantor baru atau yang lain sehingga kita bisa tumbuh lah ini. Sehingga network infrastruktur yang semula hanya satu, gitu, kemudian bisa ribuan mungkin ya, karena sudah jadi perusahaan besar. Atau dari semula memang teman-teman mendesain untuk perusahaan besar. Tapi in case itu biasanya kalau sudah perusahaan besar, ya itunya memang orang IT-nya sudah cukup kuat. Nah, di desain yang bahwa perusahaan ini mungkin tumbuh, nah tentunya harus diantisipasi ya. Jadi katakan kita menyiapkan perangkat yang ya ini bisa memenuhi kebutuhan perusahaan yang bisa berkembang, yang trafficnya bisa macam-macam. Trafficnya ini mungkin hanya semula data, mungkin nanti ada voice, setelah itu mungkin video atau yang lain ya, mungkin traffic dari data-data IoT. Setelah itu dari data biasa, kalau perusahaannya lebih gede biasanya, atau udah ada aplikasi online finance gitu kan. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang critical application, jadi yang butuh perhatian khusus atau prioritas khusus. Dan bisnisnya mungkin berkembang ya, atau teman-teman pindah ke perusahaan lain yang yang berbeda gitu ya. Artinya kalau kita mendesain network ini juga harus memikirkan bahwa mungkin bisnisnya bisa berkembang dan bisa cukup luas. Sehingga teman-teman mungkin perlu, kebutuhannya mungkin hanya satu atau dua dulu ya, tapi berikutnya kita perlu cara bagaimana mengontrol supaya perangkat yang ada di jaringan ini bisa dimanage. Gitu. Meskipun hanya satu ya, kalau teman-teman hanya satu ya udah hanya satu gitu. Tapi kan nggak mungkin nggak tumbuh ya. Jadi ini begitu tumbuh, teman-teman udah pasti kewalahan kalau menghandle. Nah udah dari sejak awal perangkat yang dibeli ini ya mesti support bagaimana kalau dia ada perangkat ya semacam NMS gitu ya, either PRTG, MRTG atau HP OpenView atau Cisco View atau yang lain-lain. Sehingga ini juga harus dipikirkan. Jadi sejak awal ketika mendesain, ini ada kebutuhan bahwa network itu mungkin bisa tumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis entitas di mana infrastruktur itu kita pasang. Nah, di sini di Cisco mengenal konsep namanya borderless switch network ya, teman-teman. Di borderless switch network ini artinya batas network di mana dia diletakkan mungkin
abu-abu ya. Jadi bisa jadi kita punya suite yang usernya adalah wired gitu kan. Tapi kan di kita sendiri di UI gitu, di kampus, teman-teman yang masuk ke kampus kemudian nyolok di dinding yang ada webnya kan jarang kan. Rata-rata ya teman-teman akses ini masuk ke access point, kemudian ke WiFi, sehingga si device yang kita pasang sesuai dengan desain kita ini mungkin untuk mengkoneksikan siapa saja yang datang ke sini, bisa anyone, bisa tamu, bisa mahasiswa, bisa dosen, mungkin bisa employee, orang IT dan lain-lain. Bisa di mana saja, kapan saja. Semula ada yang pagi, ada yang siang, lain-lain. Mungkin device-nya ada yang bawa laptop, mungkin handset, yang di sini mungkin komputer. Nah ini mesti dipikirkan, mesti aspek security-nya dapat, ya kan, kemudian reliability-nya dapat dan mudah, dipasangnya juga mudah. Katakan mau diganti, gitu kan, kemudian mau di-upgrade, itu juga mesti mudah. Jadi borderless switch network di konsep ini itu ibaratnya batas bahwa si switch ini tergantung konteksnya dia dipasang. Sama nih, misalnya kita punya switch Cisco seri berapa? 3700 misalnya, atau seri 2900. Nah itu apakah ini dipasang untuk akses gitu kan, atau dipasang di jaringan distribusi, ya tergantung dari konteksnya. Yang penting si perangkat ini ya itu kita mulai memikirkan apakah perlu modular atau enggak. Tapi tetap dia mestinya mau modular mau enggak ya mesti resilient itu dan fleksibel dipasangnya. Nah, di konsep hierarchical network menggunakan borderless network gitu. Nah, ini secara konsep ada dua pendekatan ya yang sudah proven, yaitu ada 3-tier layer, kemudian 2-tier layer. Ini contohnya ini kalau di kampus network ya. Jadi di 3-tier network ini dalam bayangan kita ya, karena tadi bahwa user tipikalnya kan nggak menggunakan network terus-menerus ya. Sehingga misalnya VoIP, kemudian laptop, mungkin ada handphone gitu ya. Kemudian ini ada perangkat akhir yang lain. Nah, tentunya ketika kita siapkan resource, kita mesti menyiapkan paling enggak port, ya kan? Mungkin CPU, paling enggak di sini butuh power dan lain-lain. Nah, itu mestinya cost efektif mungkin, sehingga supaya cost efektif yang dekat ini kita kenal dengan namanya access layer. Jadi dalam bayangan teman-teman ya access layer itu kira-kira ya performance-nya itu yang meet kebutuhan ini, yang nggak terlalu tinggi, cost-nya juga mencukupi. Tapi diharapkan bahwa kalau ada apa-apa dengan jaringan ini, misalnya ada jaringan ini, jangan sampai keseluruhan ini mati. Mesti dibagi-bagi. Ya, kalau dibagi-bagi, kira-kira kan butuh cukup banyak di sini. Nah, ini disebut sebagai distribution layer. Jadi kira-kira kalau teman-teman mau invest perangkat, beli perangkat ini yang nggak terlalu mahal juga, karena diharapkan ini membagi beban lah ya, membagi domain. Sehingga ini paling menghandle beberapa akses network. Jadi kalau ada apa-apa di bagian ini yang terganggu hanya sebagian, kira-kira gitu ya. Nah, ini. Nah, berikutnya baru masuk core network. Jadi ini di bagiannya campus network. Ada access layer, distribution layer, ada core layer. Tapi sebetulnya bagi operator dalam hal ini katakan ISP gitu ya, bagi ISP di tengah sini kita itu dianggap sebagai user sebetulnya. Posisi kita kalau di kampus dianggap sebagai user. Di struktur mereka juga ada lagi, ada access network, ada distribution network, ada core network. Kalau konsepnya 3-tier. Tapi ada kalanya kita nggak perlu
membedakan perangkat. Ini saya mau beli terpisah nih, ada yang perangkat untuk core, ada yang perangkat untuk distribution. Bisa jadi kebutuhannya nggak semahal itu dan performance yang dibutuhkan nggak sekompleks itu. Bisa jadi bagian core dan distributionnya jadi satu kesatuan, ya, jadi satu kesatuan. Nah, ini yang disebut sebagai two-tier layer. Ketika core dan distribution jadi satu lah ya, dengan alasan ya karena memang konteksnya hanya itu yang diperlukan. Baru kemudian ada access layer dan perangkat user. Dalam konsep baik three layer atau three tier maupun two tier, kita mengenal tadi ya ada access layer, kemudian distribution layer dan core layer bisa jadi satu untuk di two tier, atau waktu di three tier network itu distribution layer dan core layer terpisah ya. Nah, access layer tentunya seperti gambar tadi yang kita sebutkan, si access layer ini dalam konsep hierarchical network ini, dalam bayangan kenapa sih kok perlu hierarki ya tadi, bahwa ketika teman-teman mau mengkoneksikan end devices bisa laptop, bisa handphone, bisa komputer atau yang lain. Nah, ini nature-nya ya teman-teman mau akses laptop kan nggak mungkin cepat banget kan ya. Perlu ngetik, paling ngopi, kemudian angin video gitu. Jadi nature-nya pasti traffic ini kosong, tidak ceret kosong. Jadi kalau ini kita spare pot yang mahal banget, yang ini ya sayang aja. Sehingga ya mesti didefinisikan bahwa ya udah yang dekat dengan user kira-kira segini. Tapi segininya relatif, ya kan? Karena perusahaan kan beda-beda. Perusahaan yang masuk list 500 besar perusahaan atau perusahaan startup tentu memperlakukan ini beda kan. Mungkin dia ada minimum requirement kalau di perusahaan yang 500 companies. Tapi di perusahaan startup ya udah yang ada aja yang paling murah, mereknya mungkin apa gitu ya. Jadi semuanya relatif. Tapi at least kalau teman-teman dicemplungin diminta desain, tolong dong saya desainin network supaya ini bagus ya. Mulailah dari situ. Jadi jangan sampai untuk akses ini dipasang yang seri gede gitu kan. Port yang mahal-mahal dipakai hanya untuk user dan load-nya jadi rendah. Jadi dalam hierarchical network ini kita mendesain network bagaimana caranya supaya semua perangkat yang kita pasang itu baik dari sisi performance, utilisasinya, dan cost meet. Nah, sehingga di access layer ini, inilah yang akan menjembatani antara user di sisi sini dengan jaringan distribusi. Jaringan distribusi. Ini di distribution layer. Nah, distribution layer umumnya ini berupa routing ya. Umumnya nggak harus ya. Biasanya dia mengoperasikan routing, kemudian mungkin mengimplementasikan untuk security, menggunakan ACL, atau mengimplementasikan service tertentu bahwa kalau dari rombongan ini, yang VPN-nya ini, dia harus diprioritaskan. Kalau yang dari rombongan ini, less priority, dan seterusnya. Nah, distribution layer ini akan menghubungkan dari access layer ke core layer. Ke core layer. Nah, di sini kenapa kok ada distribution layer, ada core layer? Ya, ini tergantung kebutuhan. Ya, teman-teman, kalau dianggap ini karena perusahaan masih startup, ya udah yang ini ya core layer sebagai distribution layer juga oke. Gitu. Tapi kan perusahaan-perusahaan yang relatif gede itu kan dia mengurangi resiko kan. Jadi kalau ada apa-apa dengan pot di jaringan ini gitu, kalau bisa yang kena gangguan atau pas lagi maintenance atau kena attack security gitu, yang kena gangguan ya jangan banyak-banyak ini. Nah, ini namanya domain operation gitu ya, bukan domain IT ya maksudnya. Nah, ini distribution layer. Jadi dia menghubungkan antara access layer dengan core layer. Umumnya dia router, karena umumnya dia router, dia juga sekaligus sebagai broadcast domain ya, selain operational domain. Berikutnya di core layer. Nah, ini yang fungsinya adalah mendeliver paket dari semua traffic dan antar jaringan ini secepat-cepatnya.
Tapi secepat-cepatnya tergantung konteks tentunya kan. Nah, secepat-cepatnya bagi siapa? Bagi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C tentu beda-beda. Nah, secepat-cepatnya itu tentu harus di-define bahwa rata-rata saat ini seperti apa, ke depannya seperti apa. Ya. Tapi intinya ya core network ini ya tugasnya adalah memforward paket secepat-cepatnya, biasanya ditandai dengan high speed-nya ya, high speed-nya. Nah, kalau di operator ya ini biasanya mau perangkat-perangkat yang gede gitu. Tapi kalau di corporate mungkin di headquarter aja yang gede. Tapi kalau di kantor cabang mungkin ini merge. Nah, ini contohnya ketika mendesain apakah dipilih 3-tier atau 2-tier, model 2 layer atau konsep hierarchical 3 layer, tentu disesuaikan dengan konteksnya. Kalau memang tempat kita mendesain network itu tipikalnya seperti ini, misalnya ada beberapa gedung yang lokasinya mungkin berbeda-beda ya. Katakan ada gedung A, kemudian ada gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, kemudian ada komunikasinya mungkin ini ada yang ke sini gitu ya, ada seperti ini, tergantung ininya. Nah, konsepnya bisa baiknya ya kita menggunakan 3-tier karena di sini ada user-user mungkin di tiap lantai kita koordinasikan menggunakan access layer dan itu dikumpulkan di distribution layer, kan sama di semua ini. Akses, kemudian distribution, akses distribution, dan dia ngumpul ke core-nya. Ini salah satu case. Tapi kalau ternyata konteksnya adalah kita diminta mendesain, nah kebetulan model perusahaan itu ya satu cabang, kemudian koneksinya semua ke internet gitu ya, ke internet atau ke perusahaan VPN One. Nah tentunya nggak harus ada core terpisah, kan? Karena di sini kita punya akses cukup perangkat yang distribusinya sekaligus sebagai core. Ya karena supaya cost efektif. Nah, tujuan kita membuat hierarki ini ya tujuan utamanya adalah bagaimana kita mendesain sebuah network yang dari sisi operasional oke, dari sisi finansial oke. Dari sisi operasional oke ya berarti dia reliable, tapi nggak boros. Artinya jangan sampai utilisasi di masing-masing network ini rendah banget gitu kan. Kayak buang-buang kan. Ya oke lah sampai segini. Jadi kalau utilisasinya relatif rendah, yang itu biasanya di akses network, yaitu di relatif murah. Tapi begitu naik ke sini ya dia butuh performance yang lebih tinggi, begitu di core dia butuh performance yang lebih tinggi. Sehingga dalam benak teman-teman, karena kan teman-teman pasti ngomongin bukan hanya untuk kepentingan orang IT ya, ngomongnya pasti ke manajemen kan. Ya yang ini murah, ini lebih mahal, ini lebih mahal. Karena jumlahnya ini pasti lebih banyak, ini lebih sedikit, dan ini paling sedikit. Nah, saat ini kalau di jaringan IP ya, switch tentunya lebih preferen dibanding hub. Bayangkan kalau dulu kita desain network IP gitu, kita pakai hub, semua terkonek ke sini kan, semua terkonek ke sini. Sampai misalnya sampai 100. Tapi kan yang terjadi performance ini bisa degraded ya, signifikan. Baru kita ke modem kan. Nah, ini kalau ada apa-apa attack di sini semuanya kena kan. Nah, teman-teman kalau belajar di network security, salah satu yang mungkin adalah kayak DDoS, kemudian sniffing di sini, kemudian spoofing mungkin DNS ya, kemudian spoofing IP. Nah, kalau konsepnya kayak gini ya rentan. Sehingga meskipun network yang didesain mungkin sesuai untuk kapasitas hub sebetulnya bisa sampai katakan 200 itu, sebaiknya sih kita mulai mendesain network itu dibagi-bagi ya, karena harga switch juga nggak seberapa juga saat ini. Jadi konsepnya udah mulai mengikuti konsep hierarchical ini. Sehingga si switch ini karena dia kan lebih mudah untuk di manage ya kan, banyak yang switch manage bisa kita manage. Kemudian yang kalau mau akses 1, 2 atau yang lain itu ada autorisasinya ya,
menggunakan EEE, yang biasanya kalau Cisco kita menggunakan TCAC, ya. TCAC gitu. Sehingga mulai dari awal suite yang kita beli itu cari yang punya feature, katakan dia dari sisi penambahan portnya fleksibel, kan mungkin ada traffic management, kemudian ada quality of services ya, at least per port gitu ya. Dan ada aspek security-nya. Dan bisa jadi ketika teman-teman mendesain, meskipun ini untuk LAN suite, tren ke depan kan baik tamu yang datang ke perusahaan kita, mungkin employee kita, menggunakannya nggak menggunakan PC, gitu. Mungkin menggunakan laptop, mungkin menggunakan handset, dan mereka butuh koneksi. Kalau pakai kabel biasanya udah ribet duluan. Nah, ini biasanya menggunakan wireless, menggunakan access point. Jadi cari perangkat yang kira-kira urusan ke access point gampang, misalnya kayak gitu. Atau ada perangkat yang butuh untuk ke VoIP. Nah, tapi itu tentu pertimbangannya tergantung kembali ke konteks, karena dalam mendesain tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana ke depannya. Nah, dalam mendesain network, selain konsep yang hierarchical tadi, dengan tujuan, kenapa sih kok harus hierarchical? Ya, nature-nya memang kayak gitu. Jadi perangkat-perangkat yang ditaruh dekat dengan user, mereka load-nya nggak tinggi, sehingga ya karena butuhnya banyak, cari cost yang relatif lebih murah dibanding yang distribution maupun yang core. Nah, selain itu kita juga memikirkan masalah scalability, karena kan network terus berkembang. Scalability itu bisa dari performance-nya, mungkin dari modularity-nya, bagaimana dia di-upgrade, gitu. Itu harus dipikirkan. Nah, dalam konsep scalability ini artinya teman-teman ketika mendesain jaringan, itu ketika network ini tumbuh, itu jangan sampai mengorbankan masalah availability dan reliability-nya. Jadi misalnya ketika upgrade, kalau dulu kan upgrade harus reset si software kan, upgrade iOS harus reset. Nah, sekarang kan banyak perangkat yang meskipun modulnya dipasang, dia nggak perlu reset. Jadi dalam konsep scalability ini, bagaimana kita mendesain sebuah jaringan yang kalau ada terjadi perubahan, yang terimpact paling sedikit lah kira-kira. Atau kalau ada impact, itu mestinya availability-nya nggak terganggu lama gitu. Jadi teman-teman sebagai network designer, tentunya sudah harus memikirkan strategi itu ya. Bagaimana agar availability di jaringan itu dengan adanya scalability itu tetap bisa dipertahankan dan mudah dilakukan. Nah, scalability tentunya banyak cara untuk mencapainya ya. Di antaranya ya pemilihan perangkatnya sendiri yang memang memungkinkan untuk itu. Nah, kemudian redundancy, ya kan? Redundancy di sisi perangkat. Mungkin untuk tujuan yang sama, akses network ke user ini di split gitu ya, ada yang ke sini, misalnya gitu ya, redundancy. Kemudian redundancy selain di sisi perangkat, linknya. Jadi linknya ini ada dua misalnya. Kemudian pemilihan routing protokolnya, kalau kita mendesain network, katakan untuk company paling gampang ya, kalau hanya satu mungkin statik. Tapi beberapa kalau tumbuh dengan cepat pasti pusing kalau menggunakan statik. Berikutnya pakai RIP gitu ya, RIP versi 2 atau yang lain. Nah tentunya kalau hanya satu cabang ke internet oke. Tapi kan ini bisa berkembang kan, bisa berkembang. Mungkin dia bangun baru lagi di gedung satu lagi, sehingga dari sisi routing protokol pun mestinya teman-teman memilih yang scalable untuk pembagian itu gitu ya. Ya mungkin OSPF gitu ya. Nah, kemudian masalah ini connectivity-nya saat ini kadang bukan hanya kabel ya. Ya umumnya yang direct user ini ya trennya menggunakan wireless ya. Either mungkin Wi-Fi 6 gitu kan. Bisa LTE atau 5G gitu kan. Nah, karena wireless yang teknologi yang ada saat ini tergantung dari lebar pita yang disediakan,
itu bisa support sampai 9,6 gigabit per second ya kalau di Wi-Fi 6. Kemudian di 5G juga kalau spektrumnya memenuhi, dia juga lebih dari 1 gigabit per second. Nah, di redundancy, ini pilihannya kita redundancy by duplicate equipment, ya kan? Equipment-nya lebih dari satu. Kemudian multiple link, multiple link. Nah, tujuannya ya kita meminimalisir adanya single point of failure. Jadi usahakan kalau kan pilihannya itu paling bagus redundant-redundantnya. Tapi redundancy itu kan with cost kan. Jadi semakin redundant ya cost-nya semakin naik. Tentunya kita belum tentu disetujui oleh manajemen. Pak, saya mau desain network yang seperti ini, belum tentu disetujui. Tapi at least yang harus dikurangi itu adalah single point of failure, atau kalau ini tidak bisa dihindari, ya paling kalau ada disruption itu seminimal mungkin. Sehingga kalau memang tidak memungkinkan di sisi akses ini double, karena mungkin investasinya terlalu tinggi, ya paling yang nggak redundant hanya di sini. Tapi di level core dan di level distribution harus redundant misalnya. Tapi kalau memang dari sisi budgetnya masuk, ya ini dihindari single point of failure. Nah, kemudian kalau jaringan kita sweep, kalau kita full mesh kayak gini, nah ini pasti akan ada masalah, mungkin masalah ini ya, masalah logical layer to loop. Ya. Nah, ini pasti akan mengganggu jaringan ini sendiri. Nah, sebaiknya cari L2 suite yang support spanning tree protokol, tapi umumnya sih sudah support semua. Nah, ini konsep ketika teman-teman mendesain jaringan, struktur hierarki maupun dari scalability-nya, nah itu adalah failure domain size-nya. Itu artinya operasional domain sebetulnya. Maksudnya, jadi dalam konsepnya teman-teman itu kalau memang dari sisi cost-nya tidak memungkinkan untuk membangun full mesh atau full redundant, nah kita harus meminimalisir dampak gangguan kalau terjadi. Nah ini itu konsepnya di domain size operasional. Jadi misalnya nih kita mendesain distribution, gitu kan, kemudian ada akses, ada user, dan ada core, gitu ya. Nah, mau karena upgrade, kemudian karena masalah, atau karena serangan cyber, jadi diharapkan kalau ada gangguan itu, impact-nya itu sekecil mungkin. Jadi kalau di sini kena ganggu ini karena redundant masih oke. Yang core juga kena di sini karena ada redundant oke. Link-nya kena di sini itu masih oke. Tapi kalau misalnya terlalu mahal yang ini redundant, tapi karena ini hanya 2 user gitu kan, kena gangguan ya udah nggak apa-apa. Tapi yang lain selamat misalnya gitu. Nah biasanya di konsep hierarki itu yang layer tengah ini ada kemampuan routing ya, either menggunakan router atau layer 3 switch. Nah si ini bisa berfungsi juga sebagai gateway ya, gateway dari satu set sini, sehingga ya ini yang kira-kira sebagai satu domain operasional. Nah kalau bisa blok-blok ini ya independen terhadap satu sama lain dan sesedikit mungkin. Cuma sesedikit mungkin itu cost per user jatuhnya lebih naik kan. Nah ini yang harus dipertimbangkan. Sejauh apa cost yang bisa diaccept dengan mendesain network yang reliable. Gitu. Ya diharapkan kalau ada apa-apa ya dia masih oke gitu. Atau kalaupun jatuh dia mudah untuk recover. Ya kan lebih mudah merecover 3 user yang menggunakan suite yang sama kan daripada satu divisi yang jatuh. Nah selain itu untuk kemudahan operasional teman-teman ketika mendesain jaringan untuk kampus misalnya, nah ini kan mungkin bisa dipasang untuk server gitu ya. Nah, di server. Nah, di server ini kan teman-teman kalau mau
dapat IP public itu kan PR kan. Ya kebetulan di UI IP publiknya banyak. Kalau teman-teman lihat di list IP publik UI berapa, teman-teman bisa lihat. Tapi ada kalanya teman-teman kerja di perusahaan startup company yang dapat IP-nya itu hanya satu IP kan. Sementara traffic-nya tumbuh. Nah, kalau kita katakan linknya per 10 megabit per second, kemudian tumbuh lagi 10 megabit per second, pilihannya either upgrade ini atau nambah ini supaya nggak terganggu jaringannya kan. Kan tujuannya supaya operasional itu nggak terganggu sebisa mungkin. Nah, kalau kita nambah banyak link secara fisikal, nah tentunya kita harus nyiapin IP juga kan. Dan itu kadang-kadang tidak dimungkinkan. Sehingga kalau kita bisa upgrade bandwidth dan fisikalnya tetap hanya dinaikin gitu, nah tentunya itu lebih menguntungkan. Jadi ada link aggregation ya. Nah, kalau kita dapat perangkat yang punya feature ini, banyak sih yang punya feature ini, nah tentunya akan membantu teman-teman dalam memenuhi peningkatan bandwidth. Nah, ini selain untuk peningkatan bandwidth, tentunya port yang seperti ini bisa untuk tujuan load balance ya antar physical port ini dengan satu logical port yang sama, IP yang sama. Nah, kemudian access layer kadang-kadang kan ada hierarkinya juga kan. Jadi nggak satu flat ini ya. Kemudian seluruh user attach ke sini. Nah, bisa jadi si access network ini dipecah gitu kan. Jadi seakan-akan semi distribution network. Ya karena nature-nya saat ini end user baik ini smartphone, laptop, kemudian tablet, komputer atau yang lain itu aksesnya menggunakan wireless ya, yang umumnya WiFi ya untuk di lokal ini. Nah, isu ketika kita masang access point, nah tentu harus disupport oleh switch yang kita pasang. Jangan sampai ini kita pasang access point ternyata switch-nya nggak memenuhi. Kita harus upgrade kan, pasti bagi manajemen approach kita akan dipertanyakan. Jadi kalau kita dapat suite yang memang sudah bisa support, tentunya itu akan membantu manajemen untuk proses kalau misalnya teman-teman berencana masang beberapa access point di sini. Ya, karena dengan adanya access point ini, maka pelanggan lebih fleksibel tentunya, lebih fleksibel, kemudian mungkin mereduksi cost secara keseluruhan, instead of masang kabel Ethernet, ini kan lumayan, pengkabelingan itu lumayan kompleks kalau di ini ya, di kantor ya, apalagi nyewa kantor baru gitu kan, mesti masang baru, kemudian kita bongkar. Jadi adanya access point mungkin bisa membantu reduce cost dan fleksibel kalau mau nambah user baru itu nggak perlu install kabel baru. Dulu waktu kalau kita di kantor ya, dulu tahun awal 2000-an lah, itu yang pakai WiFi kan masih jarang. Nah ini kita biasanya di tiap meja itu ada kabelnya, gitu. Laptop masang ke sini. Tapi belakangan kalau teman-teman beli laptop pun, laptop yang ada Ethernet-nya udah nyaris nggak ada ya. Kalau masih perlu, biasanya untuk engineer itu kita butuh adaptor sekarang. Itu ya berbeda ininya. Nah ketika ada access point di sini, berarti kan PR-nya adalah kabel ke jaringan harus disiapin, sama kabel ke power kan. Jadi kabel power ini ya kalau hanya satu oke, tapi access point-nya kan bisa banyak access point-nya. Mendesain kabel power untuk koneksi ke banyak, ini kan PR kan. Sehingga kalau ini nggak ada, bisa disupport dari kabel yang sama, si layer switch-nya bisa support PoE, tentu lebih menguntungkan. Jadi pertimbangan itu bisa masuk di teman-teman ketika mendesain jaringan. Kemudian bagaimana teman-teman mendesain access point ini, berapa access point yang dibutuhkan, nah tentu tergantung dari coverage yang diinginkan. Nah, ketika jumlah access point-nya banyak, isu interference juga mungkin muncul. Itu mesti dikonsider. Dan ketika masang access point, masalah security juga bisa mesti teman-teman pertimbangkan. Karena apakah pendekatan kita menggunakan AAA server atau
login di masing-masing access point. Nah, itu tentu mesti dipertimbangkan di aspek security-nya. Karena ada attack misalnya kalau kita banyak ini ya access point, ada orang yang masang SSID yang mirip dengan kita, pancarannya diperkuat sehingga user yang semula ini pindah ke kita. Tujuannya hanya untuk meng-capture traffic-nya atau meng-capture informasi. Itu attack twin evil namanya. Kemudian ada juga yang sniffer ya. Jadi mereka masang laptop di sini, masang mungkin Wireshark atau yang lain. Nah, tujuannya untuk melihat traffic yang ada di sini. Nah, itu sudah harus di-consider ketika teman-teman mendesain jaringan. Nah, routing protokolnya pun juga sudah harus diantisipasi. Kalau memang dalam jangka waktu katakan 5 tahun gitu, networknya nggak akan berkembang nih hanya di satu lokasi ini aja di ruangan, ya nggak harus sekompleks ini. Bisa aja cukup pakai RIP atau ini ya statik gitu. Kalau hanya satu doang gitu kan, satu ke ISP gitu, ISP-nya pun satu. Tapi kalau diperkirakan dalam 5 tahun ini akan berkembang ke banyak area, ke banyak lantai, gitu. Kemudian ada pembagian areanya bahwa untuk jaringan di HRD di lantai 1 pojokan itu area 1, kemudian yang lain kasih area yang lain. Nah, kemudian butuh inter area, nah baru kita akan mengconsider OSPF. Nah, OSPF ini kan seperti teman-teman ketahui dari kuliah-kuliah sebelumnya adalah link state routing protocol yang update-nya itu yang komplitnya per area. Ya. Nah, yang inter area itu hanya summary-nya. Nah, tentunya kalau untuk jaringan yang banyak, yang bisa ribuan device, ini akan membantu. Karena OSPF atau apapun ya routing table itu pasti akan diupdate setiap saat. Khususnya OSPF, ini begitu ada perubahan link state itu pasti akan diupdate semuanya. Sehingga kalau nggak ada konsep pembagian area ini, kalau ada perubahan di sini, ribuan perangkat update itu pasti akan membebani jaringan. Bukan hanya dari ini jaringannya, tapi CPU di masing-masing router. Nah, karena kita mendesain network yang umumnya saat ini berbasis IP, maka mayoritas perangkatnya itu either switch ya router, gitu kan. Nah, pilihan perangkatnya apakah mau menggunakan tipe A, tipe B, tipe C, mereknya Cisco atau yang lain, gitu ya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan tentunya, tergantung kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dari sisi kebutuhan apa performance, apa port atau yang lain-lainnya, termasuk kebutuhan untuk security-nya. Nah, di sini salah satu yang jadi pertimbangan ketika memilih switch adalah form faktornya ya, form faktornya. Karena kan teman-teman masang switch ini kan bukan hanya melulu masalah performance, tapi ukurannya. Bisa jadi teman-teman ini mendesain jaringan untuk startup company yang bisa sewa itu di data center hanya 1/4 rak, gitu kan, 1/4 rak. Nah, masa kita mau masang yang switch yang high performance yang habisin 1/4 rak, ya kan pasti nggak diperbolehkan karena kan pasti tumbuh kan. Nah, 1/4 rak ini mungkin diperuntukkan untuk database database server, dan mungkin untuk server aplikasi, ya kan. Kemudian mungkin untuk apalagi database server, ini storage gitu ya. Storage data-datanya pelanggan, dan plus suite. Sehingga bentuk suite apa yang kita desain ya tentunya didikte oleh ini. Gitu. Kita milih form faktornya apakah yang 1U gitu ya, 1U atau yang gede itu ya tergantung itu. Ini kalau pilihan di Cisco ya, jadi ada banyak platform yang dipilih mulai kecil sampai gede. Kemudian bisa di-manage menggunakan Cisco Meraki Cloud Managed Access Suite. Nah, ini tentunya pilihan ini ya disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya mau melihat
kedepannya bisa seperti ini, ya tentu dengan banyaknya pilihan seperti ini memudahkan teman-teman untuk opsi mana yang paling optimum dengan kebutuhan network teman-teman. Ini contohnya yang untuk di service provider ada pilihan suite itu mulai dari yang kecil sampai yang gede. Gitu kan. Dulu saya kalau di router waktu itu masih zamannya GSR. GSR segede ini. Segede ini itu dipasang di tengah gitu ya biasanya. Habis itu yang kelas-kelas Cisco yang 7.200 mungkin yang segini ya. Kemudian ada yang mid seperti ini. Nah, itu tergantung kebutuhannya lah ya. Apakah memang butuh yang features aplikasinya itu yang perlu intelijen, kemudian perlu unified service, butuh virtualisasi, integrated security, simplified management, ya disesuaikan tentunya. Kalau memang butuh itu ya cari yang mungkin kelas seperti ini. Contohnya Cisco Nexus Virtual Networking Suite. Gitu. Yang ini mensupport virtualization. Jadi tadi balik lagi ke suite form factor. Jadi mau butuh yang model rak seperti ini, kemudian multi-U, atau model modular seperti ini, ya disesuaikan kan dengan kebutuhannya. Kalau memang dipasangnya di onsite di tempatnya pelanggan dan butuh banyak, ya bisa saja modelnya seperti ini. Tapi kalau dipasang di raknya data center, mungkin space-nya kan ada cost-nya juga tuh. Nah, mungkin bisa mulai modular seperti ini, stack gitu ya. Nah, masalah pengkabelan juga harus dipikirkan, karena kan kabel harus seefektif mungkin ya. Nah, mungkin teman-teman saking butuh high performance-nya sampai potnya nggak boleh keganggu, diambil untuk antar suite ini ya. Bisa saja kita cari perangkat yang untuk interconnection antar suite menggunakan dedicated. Ini contoh kalau awalnya tumbuh kecil gitu kan, 1U misalnya, dia hanya makan space sekitar 4,4 cm ya, 4,4 cm. Tapi begitu tumbuh, performance-nya diharapkan meningkat gitu ya, meningkat, tapi portnya nggak dikurangi. Nah, port untuk interkoneksinya kita pakai yang ini, yang sudah disiapkan. Nah, kalau memang kebutuhannya seperti itu, ya opsinya harus memilih seperti itu. Kemudian masalah port density ya, kan portnya butuh berapa ya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah port ini nanti akan masuk ke server 1, server 2, ya. Karena kan kalau kita desainnya di data center, ya, ini katakan suite gitu ya. Nah, kita mungkin kebutuhannya baru beberapa server ya di sini. Katakan servernya model grid gini ya. Katakan hanya 12 gitu ya. Ya 12 kita paling butuh 2 dan satunya untuk backup. Tapi begitu nambah, kita bisa nambah lagi di sini. Dan karena backup itu konsepnya adalah modular backup maupun beda perangkat backup, mungkin minimal butuh 2 gitu ya. Nah, yang juga perlu dilihat ketika teman-teman memasang suite ya, suite, tentunya di suite ini kan tadi ya pot sesuai potnya, kemudian form faktornya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan forwarding rate dari tiap suite di sini, karena manufacturer router suite mau Cisco, mau Huawei, kemudian mau Maipu, kemudian mau D-Link atau yang lain gitu. Nah, itu kan tentunya ini ya mereka kompetisi kan. Harganya ya sebisa mungkin yang paling diaksep oleh market. Jadi kalau kita jual 48 pot harganya X, yang lain jual 48 harganya yang lebih murah sekian persen dari X, kan tentunya menarik. Tapi tentunya untuk mewujudkan harga ini mereka ada cost untuk branding, kemudian cost untuk develop ini, dan di dalamnya sendiri kemampuannya. Nah, salah satu kemampuan yang pasti teman-teman engineer lihat adalah kemampuan forwarding rate-nya.
Jadi secara fisikal mungkin potnya bisa seperti ini kan, 100, 1 giga, 10 giga, 100 giga, tapi belum tentu si router ini punya kemampuan forwarding rate seperti itu, karena di sini kan ada yang dihandle secara ini hardware atau oleh prosesor yang ada di sini. Nah, karena itu di sini kita lihat cek biasanya ketika kita beli switch itu lihat di speknya itu ada namanya PPS ya, paket per second, atau ada bandwidth lah, ada bandwidth atau throughput. Nah, ini yang dilihat berapa sih sebetulnya kebutuhan paket per second dari network yang kita desain atau kebutuhan bandwidth yang kita desain. Nggak selalu perlu gede juga, karena di access layer tadi kan konsepnya access layer dekat dengan user ya, kecuali usernya itu adalah server, tidak lagi. Nah, ini kebutuhannya ya kadang-kadang nggak perlu tinggi, nggak apa-apa, makanya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau memang speed-nya katakan 10 gigabit per second, tapi kemampuan forwarding ininya hanya 1 gigabit per second, ya kalau harganya oke, kemudian sesuai kebutuhan, ya nggak ada masalah. Selain itu, di jaringan akses, ini kan masuk ke user ya, bottleneck berikutnya kan ketika dia forward ke jaringan distribusi kan. Nah, di distribusi ini connect-nya ke internet, ya biasanya speed-nya kan paling kita langganan berapa? 100 Mbps gitu kan. Nah, kalau traffic-nya umumnya keluar, terus ini hanya 100 Mbps, kita beli yang PPS-nya 100 gigabit per second, ya overkill. Engineer itu dalam mendesain bukan mendesain yang terbaik untuk semua hal, tapi terbaik untuk konteks di mana dia mendesain itu. Kalau konteksnya untuk ini, ya dia mestinya mendesain yang sesuai. Kemudian mungkin nyari switch yang support PoE tadi, karena ada kemungkinan bahwa dia itu akan dikoneksikan ke access point kan. Salah satu PR kita mendesain access point adalah penyiapan kabel power kan. Jadi kalau powernya itu sudah bisa di support oleh si switch ini dengan power over Ethernet, nah tentunya akan sangat membantu. Kemudian si switch juga bisa ditaruh di distribution layer, ini layer 3 switching ya, atau multi layer switching. Nah, dia itu sudah bisa memforward IP paket, bisa sebagai gateway, dan biasanya performance-nya secepat layer 2 forwarding karena dia di custom ya, jadi ada spesial fungsi gitu, didesain bisa pakai FPGA, biasanya pakai FPGA karena ini itu apa namanya software defined ya. Jadi rangkaian itu ditentukan oleh software. Atau ya kalau nggak menggunakan FPGA, dia menggunakan custom circuit ya, didesain pakai ASIC. Cuma jatuhnya akan mahal. Tapi kalau sudah bisa yang ASIC ini, biasanya kecepatannya akan lebih ini powerful. Jadi ini kalau kebutuhan si switch-nya di connect untuk server ya, server farm. Nah, tentunya butuh. Tapi kalau si access switch di connect untuk kebutuhan user, kita ya tentunya nggak mesti harus seperti itu. Nah, ini dari sisi bisnis, konsideran kita dalam memilih switch ketika kita mendesain jaringan ya, tentu cost gitu kan. Ya kita kan pinginnya se-reliable mungkin, potnya sebanyak mungkin, se-fleksibel mungkin, sehingga sebagai seorang IT designer, kalau bisa sekali desain dan sekali pasang, kita udah tenang-tenang, nggak akan ada pernah gangguan. Ada gangguan sudah bisa di take over. Kemudian ada rencana penambahan kapasitas, tinggal nambah modul. Tapi kan itu datang dengan cost ya. Nah, ada batas ceiling cost yang akan bisa diterima oleh manajemen tentunya. Nah, ini yang si engineer mesti kreatif bahwa mendesain ini disesuaikan dengan konteks dan kebutuhannya. Jadi di plan kebutuhannya saat ini, kemudian mungkin tren sampai 5 tahun seperti apa, sehingga nyari perangkat untuk mencapai se-reliable mungkin, tentunya dengan budget cost constraint. Jadi jangan sampai engineer UI, teman-teman begitu lulus komplain, wah saya kerja di perusahaan yang saya udah
mendesain network yang fleksibel mungkin, tapi nggak disetujui oleh manajemen. Jangan sampai kayak gitu. Itu artinya teman-teman tidak memahami bahwa perusahaan juga punya keterbatasan cost. Perusahaan apapun termasuk top 500 companies tidak akan men-spend biayanya tanpa alasan. Jadi cost ini harus teman-teman sesuaikan. Tentu itu. Jadi itu jangan sampai saya mendengar teman-teman lulusan UI gitu komplain hanya gara-gara ini. Manajemen saya nggak setuju, padahal saya udah mendesain sebaik mungkin. Nah, sebaik mungkinnya itu tidak ada sesuatu yang sebaik mungkin tanpa konteks. Jadi tidak ada desain network yang terbaik untuk semua hal. Pasti terbaik untuk konteks tertentu. Nah, teman-teman harus mencari konteks ini. Nah, ini PR, karena teman-teman harus memahami ini dan menerima. Jadi manajemen itu nggak menyetujui cost ini bukan karena itu. Bisa jadi teman-teman nggak mengkomunikasikan ini ke manajemen pentingnya ini. Kemudian berikutnya ya pot density, kan harus disesuaikan kebutuhan potnya berapa. Kemudian masalah power, apakah dia bisa mensupport access point atau perangkat yang lain yang butuh power. Nah, tentunya kalau di support PoE lebih menguntungkan. Kemudian mesti perangkat yang reliable ya, jadi nggak suka ngehang. Kemudian PPS-nya sesuai. Kemudian port speed-nya juga mungkin yang memenuhi. Jadi kalau kebutuhan forwarding-nya kebutuhannya adalah katakan 50 juta PPS, ya cari perangkat yang bisa support ini. Jangan sampai begitu teman-teman menghitung kebutuhannya 50 juta paket per second dengan rata-rata paket average-nya 512 byte, beli perangkat yang karena harganya murah kan relatif ya, harus dijelaskan ke manajemen. Itu belinya hanya yang 5 Mbps ya, pasti bottleneck kemana-mana. Nah, kemudian in case switch ini ditempatkan di jaringan yang ininya relatif rendah ya, katakan 100 Mbps, sementara ini traffic-nya tinggi. Nah, kadang-kadang pada saat congestion, nah kita cari yang punya peak buffer tinggi. Dan tentunya ya aspek scalability tadi yang baik dicapai dengan secara desain network-nya maupun memang perangkatnya ini support. Apakah kan keterbatasan teman-teman ketika mendesain jaringan banyak hal ya, salah satunya tadi teman-teman mendesain untuk perusahaan katakan startup company yang dapat IP itu IP kebetulan versi 4 ya. Nah, yang hanya satu IP kan dia kalau teman-teman mau bayar 4 IP kan harganya naik lagi kan. Jadi kalau langganan yang dedicated IP mau 1 IP, 4 IP, 8 IP beda harganya. Sehingga kalau dimulai dari 1 IP kemudian tapi traffic-nya naik, nah tentunya butuh yang tadi, yang portnya pun bisa dibundling sehingga secara virtual hanya 1 IP. Nah, dari sisi pemilihan router sebetulnya pendekatannya sama. Jadi dari sisi cost, kemudian mungkin powernya juga butuh reliable, kemudian butuh frame buffer dan scalable. Nah, dari sisi router ini kan perangkat yang untuk memforward IP ya, memforward IP. Nah, tentunya teman-teman kalau meletakkan router sebagai distribution layer itu kan ini pasti sebagai gateway itu kan ya, tujuannya bagi-bagi ya sesuai dengan ini desain IP teman-teman gitu. Jadi kalau memang bagian HRD dikasih IP tertentu kemudian secara virtual dibagi oleh VPN diakses ini, nah ini harapannya ya sama-sama HRD itu bagian dari broadcast network-nya ya. Nanti IP-nya terpisah. Kemudian subnet orang development, kemudian subnet orang operasional beda-beda. Gitu kan. Nah ini bisa dimungkinkan ya, dengan router yang teman-teman cari. Nah kemudian mungkin ditaruh di geografi yang terpisah, kan? Atau bisa mensupport grup-grup yang beda-beda kan, ada HRD, ada operasional, ada finance, kemudian ada orang legal dan seterusnya. Nah kemudian mungkin perlu diperhatikan perangkat router yang
bisa men-support security yang lebih enhance ya. Sehingga teman-teman bisa mengimplementasikan ini sekaligus sebagai firewall yang nggak harus terpisah, nggak harus dedicated firewall. Ini beberapa contoh Cisco router yang bisa dipilih ya. Ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ini seri ISR 4000 series, kalau ini seri ASR 9000 ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian ini seri yang Network Convergence System 6000 series. Kemudian kalau mau dipasangnya di cabang, gitu kan butuhnya cukup yang kecil-kecil ya. Ini mungkin Cisco seri 1100 Industrial Integrated Service Router. Ini Cisco 900 series, mungkin di brand office yang kecil atau di kantor-kantor SME yang kecil. Nah, ini yang tipe-tipe gede ya untuk aggregation service router. Ini biasanya untuk BIRAS, Broadband Remote Access Server. Nah, ini mulai dari yang relatif kecil sampai yang paling besar. Kemudian untuk di data center ada Cisco Network Convergence System 5500 series. Ini jadi dari sisi bentuknya seperti ini ya. Kemudian performance-nya juga pasti tinggi. Dan kalau dipasang di daerah yang katakan panas, sering jatuh, nah butuh casing yang rugged kayak gini ya. Ini yang untuk industri ya. Ini ya Cisco seri 800. Nah, itu kira-kira ya, ini yang sudah kita pelajari tadi. Nah, itu kira-kira materi untuk desain network yang bisa saya sampaikan.